Suara ini bukan sekadar cerita. Ini adalah luka yang hidup, bekas tangan yang dulu ku genggam dengan bangga, tapi kini justru mendorongku menuju kematian. Aku adalah ayah. Sosok yang mungkin mirip dengan ayah kalian, atau mungkin menakutkannya mirip dengan diri kalian sendiri suatu hari nanti. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan biarkan suara seorang ayah tenggelam begitu saja. Biarkan pendapat kalian menjadi saksi. Apakah seorang ayah memang harus diperlakukan seperti ini? Malam itu datang tanpa membawa angin, tanpa membawa kehangatan. Ia turun seperti selimut basah yang menempel di kulitku, membuat lengka-lengka kecil menuju kamar terasa lebih berat dari biasanya. Usia membuatku lambat, tapi bukan itu yang membuat dadaku tiba-tiba sesak. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tidak bisa kuterjemahkan, tapi cukup kuat untuk membuatku berhenti di depan jendela dan menatap gelap yang seperti mengintip balik. Aku baru saja menyalakan lampu ruang tamu ketika ketukan itu terdengar. Bukan ketukan yang meminta izin, tapi ketukan yang menuntut. Tok, 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 tok 3 kali. Tergesa, tegang, seolah malam tidak memberi waktu untuk bernapas. Saat ku buka pintu, Reno berdiri di ambang dengan rahang yang mengeras seperti batu sungai. Anakku yang dulu memanggilku Pah dengan suara serak manja, kini berdiri seperti seseorang yang lupa bagaimana caranya menundukkan kepala kepada orang tua. Di belakangnya, Sari, menantuku, menatapku dengan mata yang tidak memantulkan hormat. Ia memeluk map tebal di dadanya, seolah itu perisai, dan aku adalah ancaman. Ya, kita perlu bicara, kata Reno. Suara itu bukan suara seorang anak, lebih mirip suara seseorang yang membawa misi. Mereka masuk tanpa menunggu aku mempersilahkan, seperti rumah ini sudah tidak lagi milikku. Reno duduk di kursi dengan tubuh menegak, sementara Sari menaruh map itu di atas meja. Ketika map itu jatuh, suaranya terdengar lebih berat daripada ukurannya. Seberat beban yang mungkin akan merobek usiaku malam itu. Aku duduk perlahan, menjaga napas, menjaga sorot mata, agar tidak terlihat rapuh. Ada apa malam-malam begini? Toniak, suaraku bergetar halus. Bukan karena takut tapi karena firasat yang mulai menyengat. Reno saling pandang dengan istrinya, lalu membuka map itu. Tumpukan kertas itu berserakan seperti sayatan. Surat pelepasan aset, akta tanah, penyerahan tabungan, surat yang paling menusuk dokumen pelepasan rumah yang kutinggali. Ini penting ya, katanya. Matanya tidak berkedip, suaranya tegang seperti tali busur yang siap melepaskan panah. Aku menelan ludah. Ada rasa pahit yang tiba-tiba menggenang di tenggorokan. Untuk apa semua ini? Sari menjawab sebelum Reno sempat membuka mulut. Untuk melunasi hutang keluarga saya, Pak. Ini tidak bisa ditunda? Hutang? Kelly Wagadaya. Dan aku ayah tua yang hanya ingin hidup tenang dipanggil. Malam-malam untuk menggadaikan sisa hidupku demi kesalahan yang bahkan bukan lahir dari darahku. Ruang tamu menjadi lebih sempit. Lampu yang menyala sendu terasa seperti menyoroti wajahku. Wajah seorang ayah yang sedang menyadari, malam ini bukan sekadar kunjungan. Ini adalah awal dari badai yang menunggu untuk menghancurkan usia tuaku. Dan aku tahu, sebelum aku menjawab, malam tidak akan menunggu hingga pagi. Ia ingin kesimpulan malam itu juga. Dengan caranya yang paling kejam, ketika map itu dibuka, aroma kertas yang dingin mendesak masuk ke hidungku. Aneh. Aku sudah puluhan tahun menandatangani berkas demi berkas dalam hidupku. Jual beli, kontrak kerja, akad rumah, persetujuan proyek, tapi tak ada satupun yang terasa seberat tumpukan kertas di hadapanku malam itu. Aku memandangi lembar demi lembar yang ditarik keluar oleh tangan Sari. Tangannya bergerak cepat, terlatih, seperti seseorang yang sudah menyiapkan ini jauh sebelum malam datang. Ini semua yang harus ayah tanda tangani, katanya. Nada suaranya netral, dingin, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang sedang memintaku menyerahkan seluruh hidupku. Kertas-kertas itu jatuh di meja. Persik, seperti rantai besi yang dilemparkan ke lantai. Pelepasan aset, penyerahan tanah, peleburan tabungan yang kusimpan untuk masa tuaku, dan rumah-rumah yang menjadi saksi aku membesarkan Reno. Saksi aku bertengkar dan berbaikan dengan istriku. Saksi aku membangun hidup dari tidak punya apa-apa. Aku menghela napas pelan. Ayah ingin tahu dulu, untuk apa semua ini? Reno bersandar. Wajahnya menegang, seperti ingin menyembunyikan rasa malu atau mungkin ingin menyembunyikan keserakahan. Keluarga Sari punya masalah besar ya, katanya akhirnya. Hutang usaha, banyak. Suara banyak itu bergema lama di kepalaku, seolah dunia sedang mengejekku. Sari menambahkan cepat, seakan takut aku menolak. Kami tidak punya pilihan, Pak. Keluarga saya. Mereka benar-benar butuh bantuan. Aku menatap tumpukan surat itu lagi. Mereka bukan kertas. Mereka tali yang siap melilit leherku, menguras seluruh yang kumiliki, menghapus identitasku sebagai kepala rumah tangga.
Reno menunjuk halaman tertentu, mendorongnya ke arahku. Ini yang paling penting, penyerahan rumah. Kita harus lakukan sekarang. Malam ini aku terdim, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang kutinggali. Tempat di mana aku ingin menutup hidupku suatu hari nanti. Dengan tenang. Kenapa harus malam ini? Tanyaku perlahan, menjaga intonasi agar tidak pecah. Karena aku tahu, kalau suara seorang ayah pecah, yang hancur bukan suaranya, melainkan wibawanya. Reno gelisah. Sari memeluk lengan suaminya, memberi tanda agar ia berkata jujur. Karena keluarga Sari sudah memberi batas waktu, kami harus bayar sebelum besok pagi. Tentu saja, batas waktu. Selalu ada batas waktu ketika seseorang ingin memeras kebaikan orang lain. Aku memejamkan mata sejenak. Di balik kelopak mataku, kubayangkan tanggun-tanggan kecil Reno yang dulu kugenggam saat ia belajar berjalan. Wajahnya yang berlumur tanah saat jatuh, lalu memeluk kaki ayahnya sambil menangis. Anak itu, sejak kapan berubah menjadi orang yang sanggup duduk di hadapanku, sambil menyodorkan tali jerat? Ketika ku buka mata, Reno sudah mencondongkan tubuh ke depan. Ayah, kita tidak bisa lama. Tolong tanda tangani. Tolong, kata itu terdengar seperti noda di mulutnya. Aku mengusap dada, merasakan degup yang mulai tidak teratur. Degup yang berkata, hati-hati, ada badai di rumahmu sendiri. Tumpukan kertas itu tetap diam, tapi diamnya memekakan telinga. Diam yang menunggu aku menyerahkan seluruh hidupku tanpa sedikit pun perlawanan. Malam itu, aku menyadari, bukan kertas yang membuatku gemetar, melainkan kemungkinan bahwa anakku benar-benar tidak melihatku lagi sebagai ayah, melainkan sebagai dompet terakhir yang bisa dijarah. Hutang, sebuah kata yang dulu hanya lewat di telingaku seperti angin sore, kini terdengar seperti palu godam yang menghantam dinding dadaku. Sari mengucapkannya dengan nada datar seolah hidupku yang puluhan tahun ini hanya sekedar cadangan darurat bagi keluarganya. Aku memandangi wajah menantuku itu, wajah muda yang selalu berusaha tampak rapih. Namun malam itu, sorot matanya lebih mirip seseorang yang sedang memaksa nasib untuk tunduk padanya. Ada rasa tak nyaman mengalir dari tatapannya. Bukan tatapan orang yang meminta tolong, tetapi tatapan orang yang menganggap berhak. Keluarga saya sedang terjerat, Pak, katanya lagi, mencoba menegaskan. Ini keadaan darurat. Kalau tidak dilunasi malam ini, mereka bisa kehilangan segalanya. Aku menelan napas pendek. Setelahnya, kata itu menggelitik bagian dalam dadaku. Seakan-akan segalanya yang ia maksud itu tidak termasuk diriku, hartaku, dan masa tuaku. Lalu aku, gumamku dalam hati, kalau aku menyerahkan semuanya malam ini, apa yang tersisa dariku? Reno tampak semakin gelisah. Ia mengusap wajahnya, lalu berkata dengan suara yang mencoba tegas, tetapi terdengar rapuh. Ayah harus mengerti, ini keluarga istri saya. Kita sudah jadi satu keluarga besar. Aku menatapnya lama, lebih lama dari yang pernah kulakukan pada siapapun malam itu. Dan betapa menyedihkannya, dari sorotan mata Reno, aku tidak melihat bayangan seorang anak yang sedang meminta pengertian. Yang kulihat hanyalah pria yang sedang memikul tekanan dari orang-orang yang tidak pernah menghormatiku. Reno, kataku, Pet, ayah tidak punya kewajiban menanggung hutang keluarga orang lain. Bukan begitu caranya. Keluarga bekerja. Sari mendengus pelan, tapi cukup untuk menusuk telingaku. Sebuah dengusan yang bertahan-tahan kutahan dalam diam demi menghormati rumah tangga putraku. Malam itu, dengusan itu menjadi seperti racun kecil yang menetes di jantungku. Pak, katanya ketus, kadang keluarga itu bukan tentang darah saja, yang penting siapa yang ada saat kita butuh. Aku tersenyum kecil, senyum pahit yang lebih mirip luka terbuka. Begitu ya? Kalau begitu, di mana keluarga itu saat aku sakit? Saat aku menua? Saat aku memerlukan sedikit dukungan moral? Sorry, Terdium, tapi bukan karena malu, melainkan karena merasa terganggu dengan pembelaannya yang gagal. Reno menghela napas keras. Itu tidak penting sekarang. Ya, yang penting, ayah, tanda tangan dulu. Ini soal waktu. Waktu. Selalu waktu yang dijadikan alasan untuk menginjak batas kesabaran. Seorang ayah. Aku menatap tumpukan surat itu lagi. Bukan sekadar dokumen. Mereka seperti wajah-wajah tak terlihat dari orang-orang yang menagih hutang. Orang-orang yang tidak mengenalku, tidak menghormatiku, tapi berani merentangkan tangan menunggu sisa hidupku untuk melunasi kesalahan mereka. Betapa anehnya hidup. Dalam usiaku yang menginjak senja, aku tidak pernah membayangkan bahwa ancaman terbesar bukanlah penyakit Bakenlah Yusha, melainkan keserakahan keluarga yang bukan darahku. Reno meraih tanganku, tapi genggaman itu bukan lagi genggaman seorang anak kepada ayahnya. Terlalu keras, terlalu memaksa.
seolah aku hanya kunci bagi pintu masalah mereka. Katanya dengan tekanan, tolong jangan mempersulit. Dan pada saat itulah, aku sadar sesuatu yang menggetarkan seluruh tubuhku. Hutang keluarga Sari memang tidak berwajah, tapi orang-orang yang mencoba menenggelamkanku ke dalamnya. Mereka sangat jelas wajahnya. Dan salah satunya adalah anak yang kubesarkan sendiri. Ada momen dalam hidup ketika udara pun seakan berhenti bernafas. Ketika batin menahan sesuatu yang tak bisa lagi dikompromikan. Ketika kata tidak menjadi satu-satunya pintu keselamatan yang tersisa. Malam itu, aku berada tepat di pintu itu. Aku menarik napas panjang. Lalu kutatap Reno, anak yang dulu kubesarkan dengan tangan penuh harapan. Aku menimbang ratusan kenangan yang pernah kami habiskan. Tawa-tawa kecilnya yang dulu menjadi penawar lelahku sehabis bekerja. Namun kenangan itu terasa jauh. Jauh sekali dari wajahnya malam ini. Ayah, tanda tangan sekarang, katanya. Nada suaranya tak memberi ruang untuk diskusi. Seakan aku ini bawahan, bukan ayahnya. Aku menggeleng pelan. Tidak, Reno, hanya satu kata. Namun udara di ruang tamu itu serasa retak. Retakan pertama dari rumah yang selama ini kubangun dengan cinta. Sari memelotot ke arahnya, seolah menuntut suaminya melakukan apapun yang diperlukan agar aku tunduk. Danish, Wyatt Tukinis. Ia melangkah mendekat. Wajahnya tegang, bukan tegang karena marah, tapi karena takut rencana yang mereka bawa malam ini akan gagal. Itu bukan pilihan, Pak, kata Sari akhirnya. Ini demi keluarga saya. Aku menaikkan wajah, menatapnya. Lalu keluargaku, siapa? Sari membuka mulut, tapi tak ada satupun jawaban yang keluar. Istriku kemudian duduk di sampingku, menyentuh tanganku dengan sentuhan yang tidak lagi terasa seperti dukungan, melainkan dorongan halus ke jurang. Sudahlah, bisiknya, jangan dipersulit. Tanda tangan saja. Kita selesaikan malam ini. Tidak, aku mengenal sentuhan itu puluhan tahun lamanya. Dulu, sentuhan itu mampu menenangkan badai dalam diriku. Tapi malam itu, sentuhan yang sama menyalakan badai baru. Badai yang membuatku sadar bahwa aku tidak lagi dimiliki oleh mereka, melainkan hanya digunakan istri. Kataku pelan, menahan gemetar. Apa kau sungguh ada di pihak mereka? Ayah menendang. Dan dalam tunduk itu, aku menemukan jawabannya. Jawaban yang lebih sakit daripada dorongan apapun. Renobert, langkahnya berat, tapi bukan karena ragu, karena marah. Ayah itu kenapa sih? Ini keluarga saya. Keluarga Sari itu sekarang keluarga ayah juga. Aku bangkit perlahan. Tubuhku memang tua, tapi harga diri yang kubawa tidak pernah usang. Titie, suaraku rendah, tapi cukup untuk mengguncang malam. Yang menjadi keluargaku adalah orang yang menghormatiku, bukan yang menyeretku ke jurang. Reno mengepalkan tangan. Sorry, ma'am. Istriku menatapku seperti aku adalah masalah terbesar dalam hidupnya. Aku menyimpan dokumen itu di balik jaketku. Gerakan kecil yang membuat Reno spontan maju setapak. Ayah mau apa? Teriak. Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya aku merasa sedang menatap orang asing. Ayah menolak. Jawabku tegas. Ayah tidak akan menyerahkan apapun malam ini. Tidak sekarang. Tidak besok. Keheningan turun, heningan yang terasa seperti genangan minyak di lantai, menunggu percikan untuk menyala. Dan saat itulah aku menyadari, penolakanku bukan sekadar menolak tanda tangan. Penolakanku adalah pembuka tirai yang selama ini kututup rapat. Tirai yang memperlihatkan siapa mereka sebenarnya saat aku berdiri di antara kepentingan dan keserakahan. Malam itu, aku tahu badai tidak lagi berada di luar rumah. Budaitsu sedang duduk tepat di ruang tamuku. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Salah satunya adalah ketika orang yang tidur di sisi kita selama puluhan tahun, orang yang pernah kita percaya untuk memegang seluruh rahasia hidup, justru berdiri di barisan yang berlawanan. Setelah penolakanku, ruangan itu terasa berubah suhu. Bukan dingin, bukan panas, tapi seperti kehilangan oksigen. Reno dan Sari saling pandang, menunggu seseorang berbicara. Dan seseorang itu adalah istriku. Dia berdiri perlahan, menghela napas panjang seperti sedang menanggung beban yang bukan miliknya. Namun aku melihat sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak pernah kulihat selama puluhan tahun kami hidup bersama. Keraguan terhadapku, bukan ragu pada keputusan, tapi ragu pada nilainya seorang suami. Tatapan yang pernah menjadi rumah bagi lelahku, tatapan yang dulu membuatku merasa berarti. Namun, malam itu, tatapannya kosong seperti jendela tua yang sudah lama dibiarkan terbuka oleh angin. Sudahlah, katanya pelan. Nada suaranya tidak memohon, tapi menekan. Jangan memperpanjang masalah. Lebih baik tanda tangan saja. Kata-katanya tidak langsung menusuk. Tidak seperti pisau, tidak seperti duri, tapi seperti air dingin yang disiram perlahan ke dalam tulang.
merembes masuk, menggerogoti dari dalam, sampai membuatku sulit bernapas. Istri, suaraku retak. Ini rumah kita, hidup kita, masa tua kita. Apa kau benar-benar ingin menyerahkannya begitu saja? Tiamat tersenyum getir. Senyum yang mematahkan lebih banyak hal dari yang bisa kubayangkan. Rumah bisa dicari lagi. Yang penting, keluarga Sari tidak bermasalah. Aku memejamkan mata, bukan karena lelah, tapi karena tidak ingin membiarkan air mata jatuh di hadapan orang-orang yang ingin merampas sisa hidupku. Lalu tanyaku lirih, apa aku tidak penting? Kali ini, dia tidak menjawab. Sunyi itu lebih keras dari teriakan apapun. Dalam diamnya, aku menemukan sesuatu yang membuat dada terasa runtuh. Dia tidak lagi melihatku sebagai pusat rumah. Tidak lagi melihatku sebagai lelaki yang dulu ia banggakan. Tidak lagi melihatku sebagai seseorang yang harus ia bela. Reno memeluk bahunya, seolah menyudutkanku semakin jauh. Ibu juga setuju. Ya, jangan menyulitkan. Keluarga istri saya itu keluarga kita juga. Ayah terlalu keras kepala. Aku menatap istriku sekali lagi. Aku mencari sedikit saja sisa cinta yang dulu ia simpan untukku. Sedikit saja keberpihakan. Namun yang kutemukan adalah garis halus di sekitar matanya, garis yang menunjukkan bahwa ia sudah lelah membelaku sebelum aku bahkan tahu aku perlu dibela. Ternyata, dia sudah memilih jauh sebelum malam ini. Memilih mengalahkanku demi meredakan pihak lain. Memilih masuk ke barisan Reno, seolah aku ini tamu yang mulai mengganggu kenyamanan rumah mereka. Aku tidak menyangka suara itu keluar sebelum sempat kutahan, bahwa di usia setua ini, aku harus berjuang seorang diri. Bahkan di hadapan istri sendiri, ia menggenggam tangannya sendiri, sebuah isyarat dari seseorang yang tidak lagi tahu bagaimana menggenggam tangan pasangannya. Dan ketika ia akhirnya berkata, suaranya lebih dingin dari udara malam, kita lakukan ini demi kebaikan. Kau harus mengerti. Tapi aku mengerti sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Aku bukan lagi orang yang ingin ia bela. Dan malam itu, aku kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Bukan harta, bukan rumah, melainkan tempatku di hatinya. Malam itu, angin di luar seperti menahan napasnya sendiri. Seolah-olah langit tahu bahwa rumah kecilku tak lagi menjadi tempat pulang, melainkan arena di mana sayap keluargaku patah satu persatu. Aku duduk di kursi rotan tua, kursi yang dulu kupakai menggendong Reno kecil, mengayunkan tubuhnya agar tertidur. Malam kursi itu terasa seperti saksi yang tak berdaya. Istriku wanita yang dulu menjadi duniaku berjalan mondar-mandir, gelisah seperti ada badai yang menggerogoti dalam dirinya. Reno duduk di sudut ruangan, menunduk, namun matanya sesekali menatapku, seperti seseorang yang sedang menimbang harga. Bagaimana mungkin darah daging berubah menjadi penagih? Bagaimana mungkin rumah menjadi medan negosiasi antara kasih dan keserakahan? Ayah, suara Reno terdengar pelan, namun berat. Aku perlu jawaban malam ini. Aku mengangkat wajahku. Jawaban untuk apa? Nomor, apokaristu, atau tanda tangan yang bisa membinasakan akhir hidupku? Istriku menghentikan langkahnya. Aku sudah bicara baik-baik. Kita tidak punya pilihan. Hutang keluarga Rani sudah menjerat semua orang. Kalau kita tidak membantu, mereka bisa dihancurkan. Aku menatap matanya, mata yang dulu memantulkan cinta, kini lebih mirip kaca retak yang sulit kulihat tembus. Lalu bagaimana denganku? Aku ini suamimu. Kenapa setiap pintu yang mereka buka harus dibayar dengan hartaku, dengan umur tuaku? Aite diam. Diam yang terasa seperti pukulan. Diam yang lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Reno menarik napas panjang. Suaranya mulai meninggi. Kami hanya butuh rumah ini. Ya, tanah di belakang juga. Bank sudah menunggu. Kalau tidak diserahkan, mereka cukup. Lututku bergetar. Tapi suara hatiku tidak. Warisan bukan untuk menambal kelalaian orang lain, dan kalian meminta secara memaksa, bahkan tanpa rasa malu. Reno bangkit dari duduknya, langkahnya berat, emosinya mendidih. Kenapa ayah selalu mempersulit? Ini demi keluarga istriku. Mereka sedang terancam. Aku menatap anakku itu lama-lama. Ayahmu ini juga sedang terancam, Reno. Terancam kehilangan anaknya sendiri. Ia membuang pandang, rahangnya mengeras. Dan di saat itulah aku sadar, ada jarak yang tidak lagi bisa dijembatani. Ada garis yang telah ditarik. Dan aku berdiri sendirian di sisi yang paling sunyi. Angin malam masuk lewat jendela, menyapu pundakku seperti belayan terakhir dari dunia yang masih peduli. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa rumahku bukan lagi milikku, dan keluargaku bukan lagi pelindung, melainkan bayangan yang menuntut lebih dari yang pernah kupunya. Jika kalian yang membaca ini pernah merasakan retaknya kepercayaan dalam keluarga, ceritakan di kolom komentar, biar semakin banyak hati yang tersentuh.
Dan kita bicara, apakah harga sebuah darah masih setimpal dengan keserakahan yang menagihnya? Malam itu belum selesai berbicara ketika Reno kembali datang mengetuk pintu kamar kerjaku. Ketukan yang tidak sopan, tidak sabar. Tidak seperti ketukan anak kepada ayah, melainkan seperti orang yang menagih utang pada debitur yang sudah kehabisan daya. Kita harus bicara, katanya tanpa menunggu izin masuk. Ia menutup pintu di belakangnya, membuat ruangan kecil itu seperti tempat sandera. Aku masih duduk di depan meja kerjaku, menatap foto Reno kecil yang ku genggam sejak puluhan menit tadi. Dalam foto itu, ia memelukku dengan senyum lebarnya, senyum yang dulu membuatku lupa lelah bekerja. Dan kini, senyum itu tinggal kenangan yang semakin menjauh dari wajahnya hari ini. Ayah, lihat ini. Reno melempar beberapa kertas ke meja. Dokumen pelepasan aset. Asetku, hasil kerjaku selama puluhan tahun. Bank sudah menunggu. Mereka hanya kasih waktu sampai besok siang. Aku menyentuh dokumen itu dengan dua jari. Seperti menyentuh benda yang ingin melukai. Reno, kamu itu anakku. Aku ingin bantu kalau aku mampu. Tapi ini bukan bantuan. Ini pemaksaan, bukan ayah. Suaranya meninggi. Ini penyelamatan. Aku menatapnya lama-lama, menembus luapan emosi yang tidak lagi punya rasa hormat. Kalaupun benar penyelamatan, kenapa harus memaksa? Kenapa harus mengorbankan aku? Kenapa harus menjerat harta orang tua demi kesalahan keluarga mertuamu? Reno menyipitkan mata, lalu menghela napas kasar. Mereka keluarga istriku, keluarga Rani. Aku tidak bisa membiarkan mereka hancur. Aku mengangguk pelan. Kamu tidak ingin mereka hancur. Tapi apakah kamu tidak peduli kalau ayahmu ini yang hancur? Ia terdiam sejenak. Dan diam itu lebih jujur daripada kata-kata yang biasanya keluar dari mulutnya. Diam itu berkata, tidak. Atau paling tidak, ayah tidak lagi menjadi prioritas. Tiba-tiba pintu terbuka. Istriku masuk. Wajahnya merasa bersalah. Tapi suaranya tetap dalam posisi menekan. Kita hanya butuh tanda tangannya. Aku bangkit berdiri. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena luka yang kupendam bertahun-tahun. Hartaku bukan kantong darurat keluarga orang lain. Dan jika kalian memaksaku malam ini, maka kalian bukan lagi keluargaku. Istriku terdiam. Reno melangkah maju. Wajahnya memerah. Ayah, jangan keterlaluan. Suara itu keras. Memecah ruangan, membuat dadaku sesak. Aku menatapnya begitu dalam. Dan berkata pelan, yang keterlaluan itu kalian. Meminta tulang seseorang yang sudah memberikan dagingnya. Reno mengerang kesal. Memukul meja hingga foto masa kecilnya jatuh ke lantai. Foto itu jatuh menghadap ke bawah seperti ia pun malu melihat versi dirinya hari ini. Di dalam dadaku, sesuatu mulai retak. Retakan kecil yang tidak terlihat orang lain. Tapi aku merasakannya menjalar perlahan. Seperti rayap yang menggerogoti tiang rumah. Aku tahu malam itu belum mencapai titik pecahnya. Tapi aku sudah bisa melihatnya dari jauh. Sebuah jurang yang siap menelan hubungan kami. Seluruhnya. Jika kalian membaca ini dan pernah merasakan tekanan dari orang yang seharusnya melindungi kalian, tinggalkan komentar. Biar kita sama-sama tahu bahwa luka dalam keluarga bukan hanya milikku, tapi juga milik banyak orang yang diam. Sejak malam itu, rumahku berubah. Dinding yang dulu memantulkan tawa kini memantulkan ketegangan. Lantai yang dulu menjadi saksi langkah kecil Reno kini menjadi saksi langkah kerasnya. Langkah orang yang datang bukan untuk pulang, tapi untuk menuntut. Aku duduk di ruang tengah pagi itu, menatap cahaya matahari yang masuk lewat jendela. Cahaya itu terasa pucat, seolah takut menyentuh apapun di dalam rumah ini. Ada dingin yang tidak berasal dari cuaca, melainkan dari perubahan hati-hati yang tinggal di sini. Istriku keluar dari kamar. Wajahnya sembab, entah karena menangis atau karena beban yang ia pilih sendiri. Ia duduk di depanku, tanpa bicara, hanya memainkan jemarinya, kebiasaan lamanya ketika ia menyembunyikan sesuatu. Semalaman kamu tidak tidur, katanya, pelan. Suaranya terdengar seperti seseorang yang tahu bahwa ia berdiri di antara dua jurang. Aku tidak langsung menjawab. Bagaimana mungkin aku bisa tidur ketika keluargaku sendiri berdiri di ambang keserakahan? Aku hanya memikirkan banyak hal. Ucapku akhirnya, memikirkan apakah aku masih dihargai sebagai kepala rumah tangga, atau hanya dianggap pemilik aset yang bisa dicairkan. Aiman, tidak membantah, tidak membela. Sunyi itu membuat jawabannya jelas. Reno hanya sedang tertekan, katanya lirih. Masalah di keluarga Rani sudah terlalu besar. Dia hanya ingin membantu. Aku menatapnya lama. Dan kamu ingin membantu siapa? Keluargamu sendiri? Atau keluarganya? Ia tidak bisa menjawab. Matanya bergerak ke arah jendela, seolah mencari alasan di balik dondon yang jatuh selama ini. Siapa yang selalu ada ketika kamu jatuh? Tanyaku perlahan.
Siapa yang bekerja sampai sakit untuk memastikan rumah ini berdiri? Siapa yang menabung sedikit demi sedikit agar kita tua nanti tidak merepotkan siapapun? Istriku mengusap wajahnya. Maafkan aku, tapi kali ini kita tidak punya pilihan. Kata itu meluncur seperti pisau kecil. Padahal kita selalu punya pilihan. Hanya saja, ia memilih jalan yang menjauh dariku. Aku berdiri dari kursi, berjalan ke lorong rumah. Langkahku berat, tapi hatiku lebih berat. Lorong itu terasa lebih panjang dari biasanya. Seperti ingin memberitahuku bahwa setiap meter yang kulalui adalah jarak baru antara aku dan keluargaku di ujung lorong. Aku membuka pintu kamar Reno, kosong, sunyi, tapi aroma malam tadi masih menggantung aroma ketegangan, aroma perdebatan, aroma penghinaan yang belum selesai di meja belajarnya. Ada kertas-kertas yang ia tinggalkan, rencana pembayaran hutang keluarga istrinya, rencana yang memuat angka-angka yang jumlahnya bahkan tidak bisa dipikul oleh seorang laki-laki setua aku. Dan di bawahnya, ada catatan kecil dengan tulisan tangannya, tidak boleh gagal. Ayah harus tanda tangan. Tanganku bergetar. Itu bukan catatan anak kepada ayah, itu perintah. Aku menggenggam kertas itu, menatapnya lama-lama, merasakan setiap luka yang menetes dari kalimat sederhana itu. Rumah itu sunyi sekali, begitu sunyi, sampai aku bisa mendengar suara kecil yang retak di dalam diriku, suara pengertian yang selama ini kujaga, kini patah seperti kayu lapuk. Jika kalian membaca ini, pernahkah kalian merasa rumah tidak lagi melindungi? Pernahkah keluarga sendiri menjadi badai yang membuat kalian ingin pergi jauh? Ceritakan di komentar. Mungkin kisah kalian bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berjalan dalam gelap. Pagi itu terasa seperti pagi yang dipaksa bangun sebelum waktunya. Udara belum sepenuhnya hangat, tapi suasana rumah sudah lebih dingin daripada angin subuh. Aku duduk di teras, memandangi halaman yang pernah kutata dengan penuh cinta. Kini dedaunan kering berjatuhan seperti nasibku rapuh, tak dipedulikan, diinjak tanpa disadari. Ketika aku sedang menenangkan hati yang tak kunjung tenang, suara langkah mendekat. Reno, ia datang tanpa senyum, tanpa salam. Tanpa sedikit pun sisa kelembutan anak yang dulu selalu memelukku sepulang sekolah. Ayah, katanya datar, kita perlu keputusan sekarang. Aku tidak langsung menoleh. Keputusan atau ultimatum? Tanyaku lirih. Ia menarik napas, tampak kesal. Keluarga Rani hampir disita rumahnya. Hutang menumpuk. Kalau ayah tidak tanda tangan, semua akan hancur. Aku memejamkan mata. Entah mengapa, dalam hatiku ada suara yang berkata, kenapa kamu peduli begitu dalam pada keluarga yang bahkan bukan darahmu? Tapi sikapmu terhadap ayahmu sendiri begitu dingin, Reno. Ucapku pelan. Kamu sudah dewasa. Kamu tahu mana yang benar dan mana yang memaksa. Tapi yang kamu lakukan sekarang bukan lagi pilihan keluarga. Ini keterpaksaan yang dibungkus rasa kasihan. Reno mengangkat suaranya. Ini bukan soal kasihan. Ini soal tanggung jawab. Aku menoleh perlahan, menatap matanya. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada mertua yang tak pernah memberi kalian apa-apa, atau kepada istrimu yang selalu membuatmu mengorbankan dirimu dan kini mengorbankan ayahmu? Wajah Reno menegang, tangannya mengepal. Jangan bawa-bawa Rani! Dia tidak salah. Aku berdiri, merasakan usiaku menusuk lututku. Siapa yang meminta tanda tangan ayahmu malam itu? Siapa yang memaksa kamu menyodorkan dokumen? Siapa yang menganggap aku ini tabungan darurat keluarga mereka? Reno mulai berjalan mendekat. Emosinya menekan udara di sekitarnya. Ayah tidak tahu apa-apa. Ayah hanya mempersulit. Ayah hanya... Aku mengangkat tangan. Sebelum kamu lanjutkan kata itu, pikirkan baik-baik. Jangan sampai kamu mengatakan sesuatu yang akan kamu sesali sepanjang hidup. Ia terdiam sejenak. Tapi diam itu bukan karena menahan diri, melainkan karena sedang memilih amarah. Mana yang ingin dilemparkan? Kalau ayah benar-benar peduli, ayah akan bantu, katanya akhirnya. Bukan menahan dan menghalangi. Aku menatapnya dengan hati yang remuk. Jadi, kini kasih sayang disebut menghalangi. Di sanalah aku sadar. Anak yang kubesarkan dengan cinta, kini menuduh cintaku sebagai batu sandungan. Dan istriku, yang berdiri di ambang pintu hanya menatap tanpa suara. Seakan ia pun bingung harus berdiri di sisi siapa. Reno melangkah mundur. Tatapannya tidak lagi meminta melainkan menekan. Kami kembali nanti malam. Dan ayah harus sudah siap. Ia pergi begitu saja, meninggalkan keheningan yang lebih berat dari kepergiannya. Aku duduk kembali di kursi teras, dan ketika aku menyentuh dada kiriku, aku merasakan sesuatu yang lain. Bukan hanya sakit, tapi seperti ada pintu kecil yang tertutup dari dalam. Jika kalian membaca ini, pernahkah ada orang yang menuduh kebaikan kalian sebagai halangan? Pernahkah kasih yang kalian berikan dianggap tidak cukup? Atau bahkan salah? Bagikan cerita kalian di komentar. Kadang,
Luka itu terasa lebih ringan ketika kita tahu tidak sendirian. Malam itu turun perlahan, seperti tirai tebal yang menutup panggung kehidupan. Tapi tidak ada ketenangan di dalam rumahku. Tidak ada bisikan damai. Tidak ada udara hangat. Yang ada hanyalah detak jam dinding yang terdengar lebih keras dari biasanya. Seolah-olah ia menghitung mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kuning temara menggantung di atas kepala, memantulkan bayangan panjang yang menguap di lantai. Bayangan itu tampak seperti sosok lain dari kulit laki tua yang kelelahan, tapi harus tetap berdiri, walau tubuhnya terus merintih. Di luar, suara motor berhenti. Aku tahu itu suara Reno. Langkah kakinya menyusul segera, cepat dan keras, seolah ia datang ke rumah ini bukan sebagai anak, tapi sebagai penagih. Pintu terbuka. Reno dan Rani masuk, membawa berkas-berkas yang sudah kulihat entah berapa kali. Aku belum sempat bicara ketika Rani sudah melontarkan kalimat pertama. "Pak, ini semua demi kebaikan bersama." Aku menatapnya. Perempuan itu tidak jahat, aku tahu, tapi ada ketakutan dalam dirinya, ketakutan kehilangan keluarganya, ketakutan gagal, ketakutan terhadap dunia yang menekan dari segala arah. Dan terkadang, ketakutan membuat orang menggunakan orang lain sebagai perisai. "Ayah." Reno menyusul, suaranya tegas. "Ini kesempatan terakhir. Bang harus dapat tanda tangan sebelum pagi." Aku tidak menjawab. Aku menatap wajah anakku lama-lama, mencari sisa-sisa dirinya yang dulu. Anak kecil yang pernah menangis ketika lututnya lecet. Anak kecil yang pernah berlari memelukku ketika petir menyambar. Anak kecil yang pernah berkata, "Ayah adalah pahlawanku." Kini, pahlawan itu mereka lempar ke tepi. Istriku muncul dari dapur, berdiri di samping mereka. Dan disitulah aku merasa kalah sebelum dipaksa. 3 orang yang paling kupercaya, berdiri di sisi yang sama, sementara aku berdiri sendirian. Aku menarik napas panjang. "Ayah sudah bilang, harta ini bukan untuk menutupi kesalahan keluarga lain." Rani menelan ludah, lalu berkata pelan, "Kalau rumah ayah disita, kami bisa pecah, Pak. Reno bisa ikut terjerat masalah hukum. Kami, sampai kapan kalian memakai rasa takut sebagai alasan untuk menekan orang lain?" Suaraku keras, lebih keras daripada niatku. Reno tersentak. "Ronnie, istriku memejamkan mata. Aku lanjutkan dengan lebih tenang. "Ayah hidup 60 tahun, bekerja, membangun, menyimpan, agar tua nanti bisa tenang. Bukan dipaksa di ujung usia." Reno menggeleng. Ayah tidak mengerti. Aku menatapnya, merasakan sesuatu di dadaku retak lagi. "Bukan aku yang tidak mengerti. Reno, kamu yang lupa bagaimana rasanya berutang budi pada orang tuamu sendiri." Ia maju selangkah. "Kalau ayah tidak tanda tangan malam ini, kalau semua ini hancur, ayah harus tanggung sendiri akibatnya." Aku tertawa kecil bukan karena lucu, tapi karena pahitnya menembus sampai tulang. "Sejak kapan hidupku kalian anggap sebagai akibat?" Suasana membeku. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang bergerak. Hingga akhirnya, aku berdiri perlahan. Tubuhku menua, tapi harga diriku belum. "Aku tidak tanda tangan." Itu jawabanku. Reno menggertakkan gigi. Rani memegang lengannya, tapi ia menepis. Dan di mata anakku, ada sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kehilangan kendali. Aku tahu malam itu belum berakhir. Aku tahu badai masih menunggu tepat di belakang pintu. Rumah ini terasa seperti menahan napas, menunggu ledakan yang tak bisa dielakkan. Jika kalian membaca ini, pernahkah kalian merasa seluruh rumah menjadi saksi tekanan yang memaksa kalian memilih antara harga diri dan keluarga? Bagikan di komentar. Karena kadang, luka terdalam adalah luka yang tidak terlihat siapapun. Malam itu tidak pecah dengan suara teriakan, tidak juga dengan bantingan pintu, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Suara napas yang saling menahan diri, seperti 3 orang di hadapanku itu, sedang mencoba menyembunyikan rencana yang sudah bulat. Reno berdiri beberapa langkah dariku, wajahnya merah, dadanya naik turun, seperti seseorang yang sedang menahan ombak amarah, agar tidak menerjang pantai terakhir kesabarannya. Rani berdiri di sampingnya, menggenggam lengan suaminya. Namun genggamannya lebih mirip tali yang menahan, bukan tangan yang menenangkan. Istriku berdiri di belakang mereka, tidak berkata apa-apa. Keheningannya tidak lagi menjadi bentuk dukungan, tapi menjadi tanda bahwa ia telah memilih sisi lain. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandang mereka satu persatu. Dadaku terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena hancurnya sesuatu yang tidak bisa kupulihkan lagi. Reno yang pertama memecah sunyi. "Ayah sudah membuat semuanya rumit," katanya dengan suara yang kini bergetar. "Kalau ayah tanda tangan, masalah selesai. Kenapa harus begini?" Aku menatap anakku itu lama.
Masalah tidak akan selesai jika diselesaikan dengan cara yang salah. Ini bukan salah. Bent kenia. Ini keadaan mendesak. Aku menggeleng pelan. Kamu tahu apa itu keadaan mendesak, Reno? Keadaan mendesak adalah ketika orang tua tidak bisa membayar sekolah anaknya, tapi tetap bekerja keras tanpa mengeluh. Keadaan mendesak adalah ketika ayahmu dulu sakit, tapi tetap bangun untuk mencari nafkah. Keadaan mendesak adalah ketika kamu butuh sesuatu, dan aku mengusahakannya meski tak punya apa-apa. Itu keadaan mendesak. Reno terdiam, bukan karena setuju, tapi karena tidak bisa membantah. Aku menatap dokumen di meja. Lembar-lembar kertas itu seperti pisau tipis yang menunggu untuk mengiris harga diriku. Rani melangkah maju. Pak, kalau rumah ini jatuh ke bank, kami tidak punya tempat tinggal. Kami bisa berantakan. Reno suaranya pecah. Reno bisa disalahkan keluargaku. Kamu takut kehilangan rumah? Kataku pelan. Tapi apakah kamu tidak melihat aku bisa kehilangan anakku? Ronnie ia tidak punya jawaban selain air mata yang tidak jatuh. Lalu istriku maju sedikit. Suara yang sudah lama kutunggu akhirnya keluar, namun bukan seperti yang kuharapkan. Tolong, jangan buat semua ini lebih sulit. Kalimat itu terasa seperti kunci terakhir yang menutup pintu kebahagiaanku. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, kalian tidak memintaku memilih antara membantu atau tidak membantu. Kulepaskan tatapan ke Reno. Kalian memintaku memilih antara menyerah atau dihancurkan. Reno meremas rambutnya. Aku lelah. Ya, aku benar-benar lelah. Aku sudah mencoba banyak hal. Aku cuma butuh ayah percaya sekali ini saja. Aku menggeleng. Percaya itu diberikan kepada orang yang tidak mengkhianati. Dan disitulah aku melihat mata Reno berubah. Ada sesuatu yang mati pelen-pelen di sana, sementara sesuatu yang lain tumbuh. Sesuatu yang gelap. Reno mendekat. Begitu dekat hingga napasnya bisa kurasakan. Ayah memaksa semuanya berantakan, katanya perlahan. Saat semuanya pecah nanti, jangan salahkan aku. Ia berbalik, hendak pergi. Ronnie istriku menatapku sekilas tatapan kosong. Tatapan orang yang kehilangan arah. Lalu ia ikut pergi. Pintu tertutup, dan suara itu terasa seperti palu yang memukul paku terakhir di peti hubungan kami. Aku berdiri di ruang tamu yang tiba-tiba terasa terlalu besar. Terlalu sepi. Kursi, meja, lampu, foto keluarga semua terasa asing. Seperti rumah ini sedang menunggu sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Sesuatu yang mungkin sudah bergerak ke arahku. Perlahan dan pasti jika kalian membaca ini. Pernahkah kalian merasa dicabut dari keluarga kalian sendiri? Pernahkah orang yang kalian lindungi berubah menjadi orang yang menuntut kalian menyerah? Bagikan di komentar. Karena terkadang, suara kita hanya terdengar oleh mereka yang pernah patah. Malam itu turun seperti tirai hitam yang tidak punya belas kasih. Angin mengetuk jendela kamar. Seolah ingin bertanya apakah aku masih kuat berdiri setelah hari-hari yang terus merenggut sedikit demi sedikit hidupku. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam ujung selimut seperti seorang lelaki tua yang kelelahan mencari alasan untuk tetap berharap. Suara mereka masih menggantung di kepalaku putraku, dengan nada tinggi yang tak lagi menyisakan hormat. Dan istriku yang kini lebih terdengar seperti hakim daripada pasangan. Kata-kata mereka mencabik dari dalam. Tapi anehnya, aku tidak marah. Yang ada hanya sepi. Dan sepi itu punya gigi yang menggigit perlahan. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat masa ketika rumah ini penuh tawa. Dulu, anakku suka berlari-lari memanggil namaku sambil tertawa kecil. Tangannya yang mungil dulu selalu mencari tanganku. Seakan dunia aman selama ia berada di dekatku. Kini, tangan yang sama menunjuk wajahku dengan kemarahan. Bahkan mendorongku seolah aku musuh. Bagaimana cinta bisa berubah begitu cepat menjadi duri? Aku berdiri pelan dan membuka pintu kamar. Koridor rumah ini terasa seperti lorong museum, penuh kenangan yang tidak lagi hidup. Lampu redup menyoroti dinding tempat foto keluarga tergantung. Di foto itu, kami tersenyum, seolah masa depan tidak mungkin dikhianati. Tanganku menyentuh kaca figura. Dan untuk sesaat, aku membayangkan diriku di dalam foto itu ayah yang kuat, dihargai, dicintai, bukan seperti kini. Pria yang hanya dianggap penghalang, sumber masalah, beban yang harus disingkirkan. Dari ruang tengah, ku dengar bisikan mereka. Samar, tapi cukup jelas untuk mengiris. Dia makin keras kepala. Kalau dia tetap menolak, kita bisa apa? Paksa. Dia harus mengerti. Ini demi keluarga kita. Demi keluarga siapa? Bisikku dalam hati. Aku menutup mata. Ada sesuatu yang retak, tapi bukan dari luar, dari dalam dadaku sendiri. Dan retakan itu terdengar lebih nyaring daripada bisikan mereka. Aku kembali ke kamar. Namun sebelum menutup pintu, aku menatap panjang ke ruang keluarga. Ruang itu dulu tempat aku mengajarkan anakku cara menulis namanya, cara mengikat tali sepatu, cara bersikap jujur.
Ironisnya, kini tempat itu menjadi arena pertengkaran yang tak pernah kutebak akan terjadi. Pintu kamarku tutup perlahan, tapi suara bisikan mereka tetap menembus celah. Dan malam itu aku sadar, pintu yang kututup ternyata bukan lagi tanda istirahat, melainkan batas tipis antara siapa aku dulu dan siapa mereka ingin aku menjadi sekarang. Namun hatiku berbisik pelan, lebih lembut dari angin di luar. Aku masih ayahmu, walau kamu telah lupa. Pagi datang seperti tamu yang masuk tanpa permisi. Cahaya tipis merayap dari celah tirai dan mengenai wajahku yang belum tidur semalaman. Aku bangkit perlahan, tubuhku terasa berat, seolah seluruh beban hidup menyangkut di bahuku dan enggan dilepaskan. Aku menuju dapur, berharap secangkir teh panas dapat menenangkan pikiranku yang penuh keretakan. Namun sebelum air mendidih, sebuah ketukan terdengar dari pintu depan. Bukan ketukan lembut, melainkan ketukan tegas yang membawa pesan, seperti palu yang mengetuk nasib seseorang. Aku menghela napas, merasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan menunggu di balik daun pintu itu. Ketika aku buka, dua pria bersetelan rapi berdiri di sana. Tatapan mereka datar, senyumnya hambar senyum yang bukan dibuat dari keramahan, melainkan dari jabatan. "Pak, kami diutus oleh putra Anda," kata salah satu dari mereka. "Kami datang untuk membahas penandatanganan dokumen." Hatiku mencelos. Jadi, bahkan pagi pun tak sempat memberiku jeda. Aku menatap mereka dengan tenang, tapi di dalam hatiku, badai berputar liar. Dokumen itu lembaran yang akan mencabut semua yang telah kubangun, yang akan menyerahkan hartaku kepada seseorang yang bahkan tidak menghargai bagaimana hartaku itu diperoleh. Harta yang kukumpulkan sambil berjuang menahan lapar, bekerja hingga larut, menahan hinaan, menekan rasa sakit. Harta yang kusebut amanah untuk masa depan keluarga. Aku mempersilahkan mereka masuk, meski langkahku bergetar halus. Dapur itu tiba-tiba terasa kecil, dipenuhi aroma teh yang belum sempat kuseduh. "Putra Anda berharap ini bisa segera diselesaikan." Pria itu melanjutkan, "Putra saya," gumamku pelan. "Dulu berharap saya pulang cepat dari kerja, agar bisa bermain dengannya." Mereka terdiam, ada jeda yang menggantung, seperti tali yang tidak tahu apakah akan ditarik atau dibiarkan putus. Aku mengambil dokumen itu, lembarannya putih, dingin, tak berperasaan. Nama lengkapku tercetak di sana, nama yang dulu kukira akan mereka jaga, kini hendak mereka gunakan sebagai jalan keluar dari hutang orang lain. Aku menatap kedua pria itu, lalu berkata dengan suara yang bergetar namun tegas, "Sampaikan pada anak saya tidak akan menandatangani sesuatu yang lahir dari tekanan, terlebih dari pengkhianatan." Salah satu dari mereka membuka mulut, mungkin hendak berargumen, namun aku mengangkat tangan. "Ini rumah saya. Saya ayah dari anak yang mengutus kalian. Jangan ajarkan saya cara mencintai keluarga." Keheningan memenuhi ruangan. Di luar, angin berhembus pelan, seperti ikut mendengarkan. Pria-pria itu akhirnya berdiri. "Kami akan sampaikan, Pak." Setelah mereka pergi, aku menutup pintu. Tapi entah kenapa, yang terasa bukan ketenangan melainkan kehampaan yang menusuk seperti angin dingin di tulang. Aku bersandar pada pintu, menunduk dan membiarkan napasku terdengar kasar. Ada rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan, bukan karena ancaman kehilangan harta, tetapi karena aku sadar anakku memilih orang lain untuk mengirim tekanan itu. Ia tidak datang sendiri, ia tidak ingin menatap mataku. Mungkin karena ia tahu, jika ia menatap mata seorang ayah, sedikit dari dirinya yang masih menjadi anak mungkin akan runtuh. Tapi aku masih berdiri di sini, dengan hati yang sobek, namun tetap memanggilnya anak. Meskipun ia perlahan berhenti memanggilku ayah, senja merayap pelan ke dalam rumah, seperti warna luka yang menjalar tanpa bisa dihentikan. Cahaya jingga memantul di meja makan yang dulu selalu ramai oleh tawa putraku, oleh suara sendok yang berlomba dengan ceritanya tentang sekolah, oleh tatapan istriku yang hangat dan penuh kebanggaan. Kini meja itu kosong, sunyi, seperti panggung yang ditinggalkan para pemainnya. Aku duduk di salah satu kursinya, kursi yang sudah kusimpan begitu lama, berharap suatu hari tawa itu kembali. Tapi hari ini, kursi itu hanya menjadi saksi betapa rindunya seorang ayah pada kebahagiaan yang pernah ia pikir akan bertahan selamanya. Sambil menatap gelas teh hangat yang belum tersentuh, aku teringat pesan singkat yang kuterima siang tadi dari anakku. "Ayah, kita harus bicara. Ibu ingin pertemuan." Tidak ada sapaan, tidak ada tanya kabar, tidak ada jeda yang menunjukkan ia ragu menyakitiku. Hanya perintah. Aku mengusap wajahku, mencoba mencari sisa tenaga yang sedari pagi terus terkuras oleh perasaan. Mungkin aku masih terlalu bodoh berharap anakku akan datang dengan hati yang lebih lunak. Mungkin aku terlalu naif, mengira ia masih menyimpan ruang sedikit saja untuk ayah, yang dulu ia banggakan. Ketika pintu rumah akhirnya terbuka, suaranya menggema keras.
Istriku masuk lebih dahulu. Langkahnya cepat, matanya dingin. Di belakangnya, anakku mengikuti, wajahnya tegang, seperti seseorang yang membawa beban, tapi memilih menyerah pada apa yang memerintahkannya. Aku dengar kau menolak tanda tangan itu, istriku berkata tanpa duduk. Tanpa salam, aku menatap mereka berdua. Aku menolak karena aku punya hati. Istriku mendengus. Ini soal masa depan keluarga adik-adikku. Kau paham itu? Ini soal masa depan anakmu? Balasku, bukan keluargamu. Anakku menunduk sesaat, tapi aku tahu ia tidak sedang berpihak padaku. Ia sedang mencari kata-kata untuk membantahku, ayah. Katanya akhirnya, aku hanya ingin semua ini selesai. Ibu sudah tertekan. Aku juga. Dan kau pikir aku tidak? Ini bukan tentang ayah. Jawabnya cepat. Ini tentang kami. Kalimat itu tentang kami menusuk lebih dalam daripada 1000 hinaan. Seolah aku bukan lagi bagian dari kami. Seolah aku hanya batu penghalang yang harus digeser. Aku menarik napas panjang, menahan retak di dada. Dulu semua ini tentang kita sebagai keluarga. Kini, aku hanya melihat kalian meminta, menekan, menginginkan, tanpa mau memahami apa yang kulalui. Istriku menepuk meja keras. Sudah, kau hanya mempersulit. Aku berdiri perlahan, memastikan suaraku tidak pecah meski hatiku sudah. Kalau kalian datang ke sini hanya untuk memaksa, kalian boleh pergi. Aku tidak akan menandatangani apapun yang lahir dari ketamakan. Anakku mengangkat wajahnya. Ada kemarahan di sana, tapi ada juga sesuatu yang membuatku lebih sakit lagi, ketidakpedulian. Baik, katanya datar. Kalau begitu, jangan salahkan kami nanti. Istriku menarik lengannya, dan mereka keluar tanpa menoleh. Pintu tertutup keras, meninggalkan getar yang terasa sampai ke tulang-tulangku. Aku berdiri di ruang makan itu, merasa tinggal sendirian di tempat yang dulu penuh cinta. Meja makan itu kembali sunyi, tapi kali ini sunyinya terasa seperti jeritan. Aku duduk perlahan, memegang dadaku. Bukan karena marah, karena sedih. Karena mereka tidak lagi datang untuk berbicara. Mereka datang untuk menang, dan aku hanya seorang ayah yang kehilangan tempatnya di hati anak dan istrinya. Pagi itu terasa seperti lembar buku yang kusam. Matahari menembus tirai dengan warna pucat, seolah enggan menerangi sisa hidup seorang lelaki yang mulai kalah oleh kesepian. Aku duduk di teras, meminum teh yang rasanya hambar bukan karena gulanya kurang, tapi karena jiwaku yang kehilangan manisnya. Suara burung berkicau, tapi bahkan alam pun tidak mampu menenangkan karut-merut pikiranku. Semalam, aku tidak tidur. Kata-kata anakku dan istriku terus menggaung di dalam kepala, seperti pukulan yang kembali dan kembali tanpa ampun. Jangan salahkan kami nanti. Ancaman halus yang lebih tajam daripada pisau. Aku menatap halaman rumah yang dulu kutata dengan penuh cinta. Bunga-bunga yang kutanam dulu masih mekar, seolah tidak tahu bahwa pemiliknya sedang hancur. Setiap kelopak seperti menertawakan kelemahanku. Aku ingin marah. Tapi bagaimana caranya marah kepada anak yang pernah kupeluk ketika ia demam? Bagaimana caranya membenci wanita yang pernah menahan tanganku saat kami membangun rumah ini dari nol? Itulah siksaan yang paling sulit. Aku tersakiti oleh orang-orang yang tidak mampu kubenci. Pikiranku pecah ketika kulihat sebuah mobil berhenti di depan pagar. Mobil itu bukan mobil anakku. Ini mobil yang lebih besar, lebih gelap, lebih asing. 3 lelaki turun, berpakaian rapi, tapi wajah mereka keras seperti tembok beton. Langkah mereka mantap, dingin, tanpa keraguan. Aku tahu jenis tatapan itu. Tatapan orang yang bekerja bukan dengan hati, tapi dengan instruksi. Salah satu dari mereka mengetuk pagar. Pak, kami dari pihak keluarga Bu Mira. Nama itu membuat dadaku mengencang. Ibu mertua anakku, sumber dari semua keruwetan yang sedang membelitku. Ada apa? Tanyaku, mencoba tenang. Kami hanya ingin menyerahkan surat dan bicara sebentar. Mohon dibuka. Nada suaranya sopan, tapi ada bara ancaman tersembunyi. Aku perlahan membuka pagar. Tangan-tangan mereka langsung menyerahkan sebuah map coklat. Berat, bukan secara fisik, tapi secara nasib. Ini permintaan terakhir, kata lelaki itu. Kami harap Bapak bisa bekerja sama. Bu Mira sedang dalam keadaan mendesak. Kami tidak ingin masalah ini melebar. Aku menatap mata mereka satu persatu. Aku tidak berutang pada kalian, keluarga Bapak. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak punya kehangatan. Keluarga adalah satu kesatuan. Kalau satu tersangkut masalah, semuanya terlibat. Aku tahu maksudnya. Aku tahu ancaman yang diselipkan di balik kata-kata itu. Aku bukan bagian dari keluarga kalian. Balasku pelan tapi pasti. Aku bahkan tidak yakin aku masih bagian dari keluargaku sendiri. Lelaki itu menghela napas, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang bodoh. Baiklah Pak, tapi ingat,
Semua keputusan ada konsekuensinya. Mereka pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku berdiri di depan pagar cukup lama setelah mobil mereka menghilang di tikungan. Map coklat itu masih di tanganku, seperti ular berbisa yang sedang menunggu waktu untuk menggigit. Ketika aku masuk ke dalam rumah, dadaku terasa sesak bukan hanya karena tekanan, tapi karena aku tahu sesuatu. Pertempuran ini tidak lagi sekadar pertengkaran keluarga. Ini telah berubah menjadi permainan kekuasaan, tekanan, dan ancaman. Aku membuka map itu, dokumen-dokumen, tanda tangan yang belum kutaruh, catatan hutang yang bukan milikku, tapi dipaksakan menjadi tanggung jawabku. Air mataku jatuh sebelum sempat kutahan. Ini bukan karena aku lemah, ini karena aku akhirnya sadar dunia. Tempatku berdiri sudah tidak lagi punya tempat untuk seorang ayah tua yang hanya ingin hidup tenang. Di luar, angin bertiup membawa suara pohon yang berdesir. Entah mengapa, aku merasa itu bukan sekadar angin, tapi peringatan bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat, dan aku tidak punya siapapun untuk berlindung. Hari itu langit tampak berlapis abu-abu, seolah dunia ikut murung menatap hidupku yang perlahan digerus tekanan. Aku berjalan pelan di dalam rumah, menggenggam map coklat yang berisi tuntutan yang bukan milikku. Rasanya seperti membawa peti jenazah kecil berisi sisa-sisa ketenanganku. Aku duduk di ruang keluarga, mencoba menenangkan napas. Tapi hawa rumah ini kini berbeda, seperti ada bayangan lain yang ikut berdiam di setiap sudut, menatapku, mengingatkanku bahwa aku sedang diburu bukan oleh hutang, melainkan oleh keserakahan. Mataku tertuju pada foto keluarga yang tergantung di dinding. Di sana, aku tersenyum sambil menggendong Reno kecil. Ia merangkul leherku erat, seperti takut kehilangan. Ironis, kini akulah yang digenggam oleh ketakutan dan ia yang melepaskanku tanpa ragu. Tiba-tiba, 3 ketukan keras mengguncang pintu rumah. Bukan ketukan biasa, ketukan yang tidak meminta izin untuk masuk. Ketukan yang memaksa. Aku bangkit pelan, tulang-tulangku terasa berat. Ketika aku buka pintu, Reno sudah berdiri di sana bersama istrinya, tanpa salam. Wajah mereka menegang, seperti 2 orang yang datang bukan untuk berbicara, tetapi untuk memenangkan sesuatu. Ibu sudah cerita. Reno membuka suara. Kau menolak lagi, katanya. Kau bukan ayah. Itu saja sudah cukup mematahkan sesuatu dalam diriku. Istrinya maju selangkah. Kami sudah jelaskan baik-baik, tapi Bapak tetap tidak peduli. Padahal ini darurat. Darurat mereka, bukan daruratku. Aku menghela napas panjang. Hutang itu bukan urusanku, dan bukan ayah yang harus membayar kesalahan keluarga orang lain. Reno mengepalkan tangan. Ayah selalu egois. Aku menatapnya. Lama. Egoiskah aku karena mempertahankan rumah yang kubangun untuk kalian? Oh, karena menolak menandatangani sesuatu yang akan membuatku tak punya tempat tinggal? Ia tidak menjawab. Hanya wajahnya yang mengeras, seperti batu yang tidak ingin retak meski salah. Ayah, katanya lagi. Nadanya semakin meninggi. Ini soal menyelamatkan keluarga. Aku tersenyum pahit. Keluarga siapa? Karena aku tidak lagi melihat diriku di dalamnya. Istrinya membanting tas ke meja. Kalau Bapak tetap keras kepala, konsekuensinya tanggung sendiri. Kami sudah capek. Aku lebih capek, jawabku pelan. Capek menjadi boneka yang kalian gerakkan hanya saat butuh hening. Sesaat saja, tapi hening itu lebih tajam dari teriakan manapun. Lalu, seperti sudah direncanakan, Reno membuka map coklat yang tadi kubiarkan di meja. Kalau ayah tidak mau tanda tangan, katanya lambat, kami akan urus dengan cara lain. Aku menahan napas. Apa maksudmu? Tatapannya berubah. Ada sesuatu yang gelap di sana, bukan kemarahan semata, tapi ketidakpedulian, kedinginan. Sudah ada yang mau bantu menekan ayah, katanya. Jadi ayah tidak perlu susah-susah. Darahku serasa berhenti. Aku menatap wajah anakku yang dulu selalu mencari perlindunganku dari ketakutan malam. Kini ia justru menjadi ketakutan terbesar dalam hidupku, Reno. Suaraku parau. Kau benar-benar tega? Ia menoleh ke istrinya, bukan kepadaku. Seolah jawabannya tak perlu diberikan kepadaku lagi. Ayah sendiri yang memaksa kami begini, katanya singkat, dan kalimat itu runtuh seperti batu besar ke jantungku menghancurkan. Memar membuatku sulit bernapas saat mereka pergi. Pintu tertutup dengan hentakan penuh kemarahan. Getarannya menjalar sampai ke lantai, sampai ke tubuhku, sampai ke dinding-dinding rumah yang sudah cukup sering menjadi saksi pertengkaran. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang bukan hanya menyakitkan, tetapi mematikan. Ketukan pintu tadi bukan ketukan tamu, bukan ketukan keluarga. Itu adalah ketukan peringatan bahwa badai yang selama ini kutahan sebentar lagi akan merobek seluruh hidupku tanpa sisa.
Malam turun tanpa suara, tetapi hatiku bergemuruh seperti ribuan langkah yang berlari tanpa arah. Rumah ini yang dulu menjadi tempatku beristirahat kini terasa seperti gua yang dipenuhi gema ancaman. Aku berjalan pelan menuju kamar. Namun setiap langkah terasa berat, seolah lantai pun enggan menopangku. Kata-kata Reno siang tadi masih menggigit kepalaku. Sudah ada yang mau bantu menekan ayah. Bukan kalimat seorang anak, bukan nada seorang keluarga. Itu kalimat orang asing yang memegang tali tambatan hidupku dan siap menariknya kapan saja. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi lampu kamar yang temaram. Cahaya kuning lembut itu biasanya memberiku ketenangan. Tapi malam ini, cahaya itu seperti mengungkap bayangan-bayangan yang selama ini bersembunyi. Ketakutan, kegagalan, dan kenyataan bahwa aku mungkin sudah tidak lagi berarti bagi keluargaku sendiri. Aku mencoba memejamkan mata, tapi suara-suara dari pikiranku tak mau diam. Ada bayangan Reno kecil berlari ke arahku dengan kaki mungilnya. Ayah, cendang, dan aku mengangkatnya tinggi-tinggi, melihat wajah kecil yang penuh harapan. Wajah yang sama, yang kini memandangku dengan dingin, seolah aku beban, bukan lagi tempat ia pulang. Aku terbangun dari lamunanku ketika mendengar suara di luar rumah. Seperti langkah orang, perlahan berhenti di depan pagar. Lalu terdengar suara besi bergesek, entah pagar ditarik, atau hanya daun kering tertiup angin. Tapi suara itu terlalu jelas, terlalu dekat untuk sekadar kebetulan. Jantungku berdetak cepat. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Tiraiku tarik sedikit. Gelap, sepi, tapi ada bayangan samar yang bergerak menjauh. Aku melihatnya. Aku yakin melihatnya. Bukan imajinasiku, bukan mimpi, itu Reno bilang ada orang yang akan membantu menekan. Apakah itu berarti mengintimidasi, menggawasi, atau lebih dari itu? Aku duduk kembali, lututku bergetar pelan. Tidak pernah seumur hidup aku merasa setakut itu. Bukan karena ancaman fisik, tapi karena ancaman itu datang dari anakku sendiri. Tanganku menyentuh dada, degupnya tak beraturan. Apa salahku sampai aku harus menghadapi ini? Air mata yang kutahan akhirnya jatuh bukan karena lemah, tapi karena aku terlalu lama berusaha terlihat kuat. Malam semakin larut. Angin menggesek genting, terdengar seperti langkah seseorang yang berjalan pelan di atas atap. Aku mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa itu hanya angin, tapi firasatku menolak percaya. Rumah ini tidak lagi terasa milikku. Ketakutan menyelinap dari celah-celah pintu, dari jendela yang bergoyang, dari suara malam yang biasanya menenangkan. Aku memegang ponsel, ingin menelepon seseorang, siapa saja. Tapi aku sadar, aku tidak punya siapapun. Keluargaku sendiri telah menjadi sumber ancaman, bukan perlindungan. Aku berdiri, menyalakan semua lampu. Cahaya memenuhi rumah, tapi perasaanku tetap gelap, seolah musuh itu bukan di luar, tetapi sudah masuk ke dadaku. Di tengah hening yang makin mencekik, aku berkata pelan kepada diri sendiri, suara yang lebih mirip ratapan. Aku hanya ingin hidup tenang, hanya itu. Namun malam itu menjawab dengan dingin. Ketenangan kini telah menjadi kemewahan yang dirampas. Dan aku mulai mengerti, jika ancaman sudah berjalan sampai depan rumah, maka tragedi yang lebih besar mungkin hanya menunggu satu ketukan pintu lagi. Pagi datang terlalu cepat, atau mungkin aku tidak benar-benar tidur semalam. Matahari baru saja muncul di balik atap ketika aku membuka pintu depan, berharap angin pagi bisa meredakan ketakutan yang semalam merayap seperti ular ke dalam tulangku. Namun yang kutemukan justru selembar kertas yang diselipkan di bawah pintu. Tidak ada amplop, tidak ada nama, hanya satu kalimat ditulis dengan huruf besar, tebal, hitam, selesaikan atau kami yang menyelesaikan. Tanganku bergetar saat membacanya. Kata-kata itu tidak perlu dijelaskan. Aku tahu itu bukan sekadar tekanan, itu ancaman. Ancaman yang menembus ke dadaku lebih cepat dari pisau manapun. Aku memandangi halaman rumah, memastikan tidak ada orang. Jalanan masih sepi. Langkah-langkah kecil tetangga yang biasanya keluar menyapu halaman pagi-pagi pun belum terdengar. Tapi perasaanku tidak salah. Ada yang mengawasiku. Ada yang sudah memulai permainan bayangan ini. Aku masuk dan menutup pintu perlahan. Rumah ini tiba-tiba menggasiel. Dinding-dindingnya seperti merapat, menekan bahuku. Aku berjalan ke ruang tengah dengan napas yang belum stabil. Di meja map coklat pemberian orang-orang itu masih terbuka, seolah sengaja menunggu aku menyerah. Aku duduk, menunduk dan berkata pada diriku sendiri, aku hanya ayah, aku hanya ingin hidup tenang. Kenapa keluarga sendiri berubah menjadi badai? Dari dapur kulihat piring-piring yang belum sempat kusimpan. Aku terlalu sibuk memikirkan ancaman untuk melakukan hal-hal sederhana. Rasanya hidupku berubah menjadi rangkaian ketakutan yang tidak sempat beristirahat. Tiba-tiba, ponselku berdering,
Nama yang muncul, istriku. Tanganku kaku. Tapi aku menjawab juga, ya, sudah dibaca pesannya? Suaranya dingin, datar, seperti seseorang yang sudah kehilangan rasa malu. Aku terdiam beberapa detik. Kalian kirim orang sampai ke rumahku. Aku bilang mereka butuh kepastian. Nada suaranya seperti menjelaskan resep masakan, bukan mengakui ancaman pada suaminya sendiri. Ini berbahaya, kataku pelan. Ini bukan cara keluarga. Keluarga mana? Balasnya, suaranya naik sedikit. Keluarga yang kau abaikan? Kau pikir kami bisa tenang kalau kau terus keras kepala? Aku menutup mata. Kata-katanya bukan lagi kata seorang istri. Itu suara seseorang yang menganggapku sekadar batu di jalan. Reno tahu, tanyaku. Dia yang memintaku menelponmu. Dunia seperti terhenti beberapa detik. Anak yang kubesarkan, yang dulu kupapah saat belajar berjalan, mengizinkan ancaman ditujukan kepadaku. Aku mendesah panjang. Kenapa kalian tidak melihat kalau ini sudah melewati batas? Istriku tertawa pendek, tawa yang menusuk. Batas? Kau yang buat kami sampai pada titik ini. Tanda tangani saja. Selesai. Telepon terputus tanpa salam. Aku menatap layar ponsel seperti menatap sesuatu yang mematikan. Perlahan aku menaruhnya di meja. Lalu, entah dari mana datangnya, aku merasakan sesuatu mengalir naik ke dadaku. Bukan amarah, bukan ketakutan, tapi luka yang terlalu dalam untuk diberi nama. Aku berdiri dan berjalan menyusuri rumah. Setiap ruangan menyimpan kenangan ulang tahun Reno yang ke-7, makan malam sederhana yang penuh tawa, malam-malam di mana aku dan istriku berbicara tentang masa depan. Kini semua kenangan itu berubah menjadi bayangan yang mengikutiku, menghantui, menanyakan hal yang sama. Apa yang sebenarnya tersisa dari keluarga yang dulu kau bangun? Ketika aku kembali ke depan jendela, kulihat mobil hitam melintas perlahan, tidak berhenti. Hanya melintas, tapi cukup untuk membuat napas suaraku dingin. Aku tahu mobil itu tidak lewat secara kebetulan. Aku memegang pinggiran tirai dengan tangan gemetar hari itu. Untuk pertama kalinya, rumahku sendiri terasa seperti tempat asing. Tempat di mana aku mungkin tidak aman. Tempat di mana umur tuaku diperas demi sesuatu yang bukan milikku. Dan aku mulai memahami sesuatu yang menakutkan. Ketakutan tidak lagi berdiri di luar pagar. Ia sudah masuk, dan kini duduk bersamaku di setiap sudut rumah. Malam itu turun tanpa suara, seperti seseorang yang tahu ia datang ke rumah yang sedang hancur oleh rasa sakit. Angin menyapu perlahan jendela kamarku, membawa dingin yang terasa seperti tangan masa lalu sedang mencoba membangunkanku atau menamparku agar sadar bahwa hidup yang kupeluk selama ini ternyata bukan lagi milikku. Aku duduk lama di tepi ranjang, memandang kedua telapak tanganku, telapak yang dulu dipenuhi luka bekerja, tapi bahagia memeluk anakku saat ia kecil kini bergetar seperti milik orang asing. Begitu banyak hal yang ingin kutenangkan di dalam diriku. Tetapi setiap kali aku menarik napas, rasa perih itu menyelinap seperti pisau tumpul yang tetap menyakitkan. Ayah cuma ingin semuanya kembali seperti dulu. Bisikku pada malam yang tidak peduli. Tapi waktu tidak bisa dipaksa mundur. Dan hati manusia lebih tidak bisa lagi. Ada satu momen yang terus mengganggu tatapan anakku. Tatapan yang dulu penuh harapan, kini berubah menjadi campuran ketakutan, tekanan dan sesuatu yang lebih gelap. Aku bertanya dalam hati, berkali-kali, sampai suaranya memekakkan dada. Di mana aku salah? Di mana aku kehilangan dia? Aku lelah menyalahkan diriku. Aku lelah menjadi kuat, hanya supaya orang lain tidak rapuh. Aku lelah mencintai sendirian. Aku memejamkan mata dan mendengarkan suara rumah. Lantai tua berderit seperti sedang menahan isak. Dinding-dinding yang dulu memantulkan gelak tawa, kini seperti menyembunyikan cerita yang ingin hilang. Setiap sudut rumah ini seperti menyorotkan cahaya pada semua kehilangan yang selama ini kutahan. Aku ingin marah. Aku ingin menjerit. Aku ingin memaki dunia, karena membuatku kehilangan keluarga saat aku masih hidup. Tapi aku tidak bisa. Yang keluar hanyalah air mata, pelan, diam, seolah tidak ingin menggangguku. Ayah masih di sini. Kata-kata itu terdengar asing, seperti kalimat yang diucapkan seseorang yang sedang mencari dirinya sendiri. Dan memang, aku sedang mencariku, mencari bagian diriku yang hilang saat tanda tangan itu dipaksa, saat kepercayaan dirobek, dan saat anakku memilih bukan diriku. Di balik semua kekacauan itu, ada secercah kecil dalam diriku yang masih berbisik, jangan menyerah. Bukan untuk keluarga yang membuatku remuk, tetapi untuk jiwa kecil yang masih hidup di sudut paling sunyi dari hatiku. Aku mungkin kehilangan banyak hal, tapi aku belum siap kehilangan diriku sendiri. Dan malam itu, di tengah keheningan yang menusuk, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku akan berdiri lagi, meski perlahan,
meski sendirian. Meski dunia sudah tidak memanggilku ayah dengan cara yang dulu, sebab satu-satunya hal yang masih kupunya adalah keberanian untuk tetap bernapas, walau setiap tarikan napas rasanya seperti luka baru. Dan itu cukup setidaknya. Untuk malam ini, pagi datang dengan langkah yang terlalu pelan, seolah takut membangunkanku dari tidur yang tidak pernah benar-benar menjadi tidur. Cahaya matahari menembus tirai kamar, membentuk garis-garis tipis di lantai, seperti retakan di dalam diriku yang akhirnya terlihat oleh dunia. Aku duduk di kursi tua dekat jendela, memandang halaman rumah yang dulu dipenuhi tawa kecil anakku. Kini, hanya ada angin yang bergerak ragu, seperti sedang memastikan apakah tempat ini masih pantas disebut rumah. Rasanya asing, terlalu asing. Semalam aku berpikir lama tentang hidup, tentang bagaimana aku bisa sampai di titik di mana aku merasa menjadi tamu di rumahku sendiri. Tentang bagaimana cinta bisa memudar, bukan karena usianya, tetapi karena keserakahan dan ketakutan menggerogotinya sedikit demi sedikit. Dan hari ini, entah apa yang membuatku bangkit dan membuka pintu itu. Aku berjalan menuju ruang tamu. Setiap langkah terasa seperti mengaduk kenangan yang selama ini kutahan agar tidak menggangguku. Di ruang itu, aku melihat foto lama aku memeluk anakku di pesta ulang tahunnya yang ke-7. Senyumnya lebar, matanya berbinar, dan tangannya menempel erat di bajuku. Inikah anak yang sekarang ingin menghapusku dari hidupnya? Pikirku. Dengan dada yang mengencang, aku mengambil foto itu. Jari-jariku menyentuh permukaan kaca yang dingin. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku berani mengakui bahwa aku rindu. Rindu tanpa syarat. Tanpa marah, tanpa ingin membalas apapun. Rasanya ironis. Anakku menjauh. Tetapi justru hari ini aku merasa lebih dekat dengannya. Bukan pada kenyataan, tapi pada kebenaran bahwa aku pernah dicintai dengan tulus. Aku kembali duduk di sofa. Rumah itu terasa hening. Tetapi untuk pertama kalinya, hening itu tidak menusuk. Ada sesuatu yang baru tumbuh di dalam diriku, tenang yang rapuh, tapi nyata. Aku sadar, mungkin aku harus merelakan banyak hal. Bukan karena aku kalah, tapi karena tidak semua hal bisa diselamatkan hanya dengan cinta seorang ayah. Aku menarik napas panjang. Sejenak, udara pagi terasa seperti terapi yang tidak pernah ku tahu aku butuhkan. Lalu aku berkata pada diriku sendiri, pelan namun penuh keyakinan. Jika suatu hari dia kembali, aku akan tetap menjadi ayahnya. Jacob, aku akan tetap menjadi diriku. Itu kalimat yang berat, tapi sangat jujur sampai membuatku akhirnya berdiri lagi. Aku berjalan keluar, membuka pintu depan. Angin pagi menyambutku dingin, tapi jujur. Aku melangkah ke teras, menatap dunia yang terus bergerak tanpa menunggu siapapun. Dan untuk pertama kalinya setelah semua tragedi itu, aku berkata, aku masih punya hari esok. Bukan janji, bukan permohonan, hanya sebuah kenyataan yang akhirnya ku terima tanpa takut. Hari itu aku tidak tahu kemana langkahku akan membawaku. Tapi satu hal ku pastikan, aku melangkah bukan sebagai pria yang dihancurkan keluarganya, melainkan sebagai ayah yang akhirnya menemukan caranya memaafkan, bukan mereka, tapi dirinya sendiri. Jika kisah ini membuat dada kalian sesak, maka kalian telah merasakan sepotong kecil dari apa yang kurasakan malam itu. Ceritakan pendapat kalian. Haruskah seorang ayah mengikhlaskan semua hanya demi keluarga menantu? Atau haruskah seorang ayah berdiri mempertahankan martabatnya meski harus sendirian? Tulis di kolom komentar. Suara kalian mungkin menjadi cahaya bagi ayah-ayah yang sedang berada di gelap yang sama. Ini adalah suara kehidupan, tempat luka menjadi pelajaran, dan pelajaran menjadi penyembuh.